Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Devi Keren lagi, di channel yang keren banget, yang terupset banget. Kali kita akan membuat tentang permasalahan sosial media konten. Pasti kalau sama pandemi di rumah itu pasti kalian kan masih bermain Instagram, media sosial, Twitter, Facebook, YouTube dan lain, TikTok dan macam-macam. Tapi kan kalian masih bingung kan? Akun kita kayak masih sepi, jarang ada orang yang nge-like, komen, atau jarang orang yang mengunjungi, orang lain yang mengunjungi gitu. Nah, ini gua akan membahas gimana sih membangun engagement dari sosial media. Asik pakai bahasa Inggris ya. Udah lah. Tapi sebelum itu, kalian cukup klik tombol subscribe, like, comment, and share, and follow IG Alder181. Oke? Misalnya kalau kalian mengerti dalam pendapat kalian bisa tulis ke komentar. Misalnya kalian pendapat dari sosial media itu sendiri. Nah, pasti dari kalian semua itu pasti tahu kan, apa sih media sosial itu sendiri? Kalau menurut kalian tuh apa sih definisi media sosial itu tuh apa sih guys? Tulis komentar ya pendapat mungkin kalian sendiri. Tapi kalau menurut gue sendiri tuh media sosial tuh yang merupakan tempat online yang memberikan informasi, tempat bagi kelompok atau individu untuk berkomunikasi yang berbagai konten dan berkolaborasi secara digital. Akan tetapi kebanyakan orang yang menggunakan media sosial untuk kebutuhan personal yang seperti mencari hiburan semata atau tempat berkomunikasi bersama teman atau keluarga. Emang bener kali ya definisi kali. Emang bener kan guys? Kalau bener tulis komentar sama like ayo guys. Emang bener sih kan sosial media kan emang tempat buat hiburan. Kalian berfungsi bermain sosial media itu kan pasti kayak mencari tempat hiburan. Dengan ada sebenarnya keluaran arahan untuk melakukan segala aktivitas di rumah saja, media sosial menjadi tempat yang paling mudah untuk dijangkau dan aman untuk bersosialisasi. Arus informasi dan interaksi semakin cepat berputar. Meski sebelumnya media ini memang sudah banyak dijadikan pilihan utama untuk komunikasi dan menjalin informasi, peran media sosial di masa ini menjadi sangat penting untuk tetap terhubung dengan dunia sekitar, baik secara personal maupun untuk kepentingan umum. Masa pandemi semua serba online. Ya kebanyakan sekarang bisnis udah banyak online gitu guys. Ini yang mau jualan pasti kan dari media sosial. Benar tidak? Sudah terbukti ya kan? Dari kita mempunyai akun sosial media pasti akan berinteraktif dengan semua orang. Ini dikutip ya. Apa ya? Dia dikutip dari laporan We Are Social 2018. Dari 4 miliar pengguna internet di dunia, 3,1 miliar atau lebih dari 75% dan merupakan pengguna sosial media aktif. Angka ini yang merupakan naik hingga 13% dibandingkan dengan tahun yang lalu. Oh emang naik ya kan, pandemi dong. Hal inilah yang membuat platform media sosial menjadi salah satu channel yang paling berpengaruh dalam meningkatkan brand awareness semua produk sosial media kalian yang bijak dan aman untuk pengguna akun, entah akun personal, entah akun bisnis, pokoknya ya bangun dengan cara yang bijak sama cara aman biar nggak kena hack. Biasanya kan banyak yang hack. Kalau tips dari gua, pertama itu berpikir sebelum mengunggah. Maksudnya dari kata-kata berpikir sebelum mengunggah, maksudnya pikir dulu sebelum unggah foto atau video ke media sosial. Misalnya kan banyak terjadi hal yang enggak. Nah, tapi kalau kita udah remaja dewasa gitu, pasti kita akan memilih yang mana yang bagus untuk diunggah dan mempercantik
di media sosial kita dan bisa dilirik oleh orang lain yang kita nggak kenal, yang orang lain bisa nge-like di unggahan foto atau video di media sosial. Nah, lebih baiknya itu sebelum mengetik atau membuat konten atau mengunggah foto video, pikirkan terlebih dahulu dampak dari semuanya agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain nantinya. Berpikir dulu sebelum mengunggah, itu kuncinya yang pertama. Yang kedua itu jauhi emosi. Ketika sedang marah, biasanya kita sudah tidak berpikir panjang lagi saat mengetik kata-kata. Benar atau tidak? Sudah terbukti. Benar kalau kalian lagi marah, pasti aja kan ketiknya asal-asalan dan akan menimbulkan yang enggak gitu lah ya, pokoknya. Yang ketiga itu silaturahmi. Silaturahmi selain salaman, bertatap muka, to face gitu ya, wis bahasa Inggris ya, mantap. Itu tuh silaturahmi bisa dimanfaatkan di media sosial untuk menjalin silaturahmi dengan teman, keluarga, pacar keluarga besar yang jarang kamu temui karena kesibukan kalian semua, atau tetangga, atau teman lama, atau mantan atau dan sebagainya lah pokoknya. Teknologi zaman sekarang itu sangat membantu untuk menghubungkan kita dengan mereka yang tinggalnya jauh di sana. Jadi kalaupun kita tidak sempat saling mengunjungi, setidaknya melalui media sosial kita bisa berkomunikasi seperti menanyakan kabar dan sebagainya. Bukan silaturahmi bisa berhubung dari mana aja, bisa dimanfaatkan di mana saja, tergantung dari diri kitanya aja. Buku lebih baik. Apa hubungannya dengan buku dalam media sosial ya? Buku lebih baik ya? Internet memang menyajikan banyak sekali informasi mengenai hal yang ingin kita cari. Tapi sayangnya tidak semua orang informasi yang beredar di media sosial akurat dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, alias hoax. Jadi maksud itu buku lebih baik tuh kayak memilih informasi yang beredar di media sosial itu yang benar-benar akurat dari sumbernya. Jangan berita yang hoax. Ini tuh membaca itu lebih baik. Tidak harus membaca buku, tapi membaca internet, membaca artikel media sosial gitu tuh juga sangat penting. Ya enggak? Benar ketiga. Membatasi menggunakan media sosial. Kalian bisa membatasi menggunakan media sosial dengan meluangkan waktu untuk bersosialisasi di kehidupan tapi nyata. Ya, kalian hidup nggak harus di media sosial saja, tapi kalian harus hidup di dunia luar, bersosialisasi atau yang kayak semacamnya gitu ya. Jangan selalu mengandalkan media sosial. Jaga etika. Bersosialisasi di dunia maya ataupun nyata tentu harus ada etika. Kita tidak bisa seenaknya berperilaku atau menulis kata-kata apalagi sampai menyinggung sara, suku, agama, ras, dan atau golongan. Setiap orang tuh mempunyai latar belakang budaya yang berbeda-beda. Hormati itu dan jangan pernah menghina ataupun merendahkan. Jadi kalau kalian melihat foto atau video harus selalu menghargai karena latar belakang kita tuh semua tuh beda-beda. Langsung yang ketujuh, jaga privasi. Nah, kalau jaga privasi itu sangat penting guys. Jangan mudah untuk membagikan informasi yang bersifat pribadi di media sosial. Terutama kalau kamu memiliki banyak teman yang sebenarnya tidak semua kamu kenal. Jangan mencantumkan alamat rumah, jadwal keseharian, atau identitas diri atau nomor kontak pribadi. Untuk lebih meningkatkan keamanan, lebih baik kunci akun sosialmu, maksudnya di privat gitu ya. Sehingga segala postingannya bisa dibaca oleh orang-orang yang berteman denganmu saja. Kenali teman, ini tuh sangat penting juga guys. Kebanyakan dari bocil juga nih guys. Rata-rata bocil tuh akan memfollow akun-akun mereka, sehingga banyak followers atau pengikut di dunia maya. Tapi banyak berita di luar sana yang tapi kebanyakan bocil SD atau SMP dia bertemu sama orang lain lalu pokoknya ya gitu-gitu ya, jangan ngomong lah ya, ini YouTube gua masih gini ya. Tapi kalian bagi yang para bocil lebih baiknya kenali teman itu, jangan mau mengikuti aneh-aneh, follow dengan yang kita kenal saja, jangan follow yang kita tidak kenal. Dan hati-hati kasus yang sudah ada itu harus dihindarkan. Manfaatkan teknologi untuk mempermudah segala urusan hidup, tapi tetap hati-hati. Meskipun ada teknologi,
kita harus tetap waspada, hati-hati gitu loh guys. Oke? Guys, gitulah guys dengan penjelasan dari gua. Udah selesai kan menggunakan sosial media yang benar atau dan yang bijak? Kalau kalian ingin bertanya, silahkan tuh kolom komentar di bawah, nanti gua baca-baca. Kalau itu tips-tips yang dari gua menggunakan sosial media yang benar dan bijak, sih dari kalian tertarik kan untuk mengelola sosial media akan lebih lanjut. Tapi gua bakal ada vlog lagi guys, vlog selama masa pandemi menemani kalian di rumah saja. Tapi jangan lupa diklik tombol subscribe, tombol loncengnya, dan like dan komen di bawah ini. Buat apa lagi yang berpositif, yang kreatif ya. And follow IG Adrian Blast. I'm Devi Kuren. Stay positive and stay cool and enjoy. Peace out.